Maka itulah, hidupkan hati kita. Belahlah dadamu itu. Maka setelah kau ditanamkan kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, kalimatul iman, maka semuanya bersumber dari titik itu. Pada saat kau sudah berpegang pada titik itu, love yang ada, cinta. Cinta, hati sonubari, hati ruhani. Ya, sahabat. Maka kau akan berpindah dari jannatul ma'wa, dari tubuhmu masuk ke dalam. Karena syaratnya masuk ke dalam setelah kau lewati jannatul ma'wa itu. Tapi sekarang manusia boro-boro melewati jannatul ma'wa, malah masih mengharapkan jannatul ma'wa gitu kan tadi semua. Tapi tidak apa-apa, sahabat, semuanya baik, berproses saja. Tapi yang penting tidak boleh terus kita. Karena kata baginda Nabi, jihad yang paling akbar itu bukan jihad melawan perang Badar, bukan Uhud, bukan Khandaq, bukan perang manapun. Tapi perang melawan diri kita. Karena kita disebut jin tergantung keadaan tubuh kita. Ya, tergantung pikiran kita. Kita disebut jin. Kita disebut setan juga tergantung kita. Kita disebut iblis. Nah, khusus yang iblis, kalian yang sudah torikot, kalian yang sudah hakikat, kalian yang sudah dikir, iblis itu hanya datang di level tinggi, di ultrasonur. Jadi iblis tidak akan menggodamu di lantai bawah. Tadi semua. Iblis itu hanya ketemu pada saat engkau sudah di surga. Nabi Adam tidak ditipu di pasar malam. Nabi Adam tidak ditipu di tempat karaoke. Nabi Adam tidak ditipu ada di diskotik. Tapi di surga. Ingat itu. Pahami itu. Iblis menunggumu di surgamu. Iblis menunggumu. Nah itulah perasaan. Maka itulah sahabat. Pahami. Infrasonur, sonur, ultrasonur. Infrasonur, kau akan berhadapan dengan setan yang berwujud jin. Nah, gitu. Yang selalu membisikkan untuk maksiat, setan. Yang membuat kepicikan, keraguan, jin. Tapi pada saat kau sudah naik menjadi belajar ibadah, dikir, bertorikat, hati-hati. Disitulah iblis menunggu di surga. Pada saat mulai kau ketenangan sudah muncul, itulah Adam kisahnya. Tapi itu juga harus dipahami. Memahami kisah Adam itu harus makna luas. Mana Adam yang pertama adalah sebagai khalifah. Artinya tidak mungkin kita bisa kembali kepada Allah kecuali lewat wasilah. Itulah Adam. Manusia yang sudah tercerahkan. Walaupun untuk perjalanan rohani di sisi lain Adam itu kosong. Jadi kita memahami Adam ini harus luas Adam itu. Adam dari awal konsep ketuhanan kul adalah kul ad'u ila sabil itu bahwa Allah itu telah menurunkan khalifahnya di muka bumi setiap zaman. Maka selalu ada Rasul setiap zaman. Setiap zaman ingat itu. Maka kata Abah, yang paling berat bagi manusia akhir zaman adalah untuk menerima Rasul Muhammad yang bukan pada tubuh yang di sana, tapi selalu ada yang ayahnya adalah Abdullah, sudah jadi hamba Allah tubuhnya, dan itu selalu ada sahabat. Dan inilah kata Abah juga persoalan manusia di akhir zaman ini berhenti pada satu seorang sosok. Inilah kesalahan. Padahal Adam itu juga Muhammad. Sebagai siapa Muhammad itu? Ya Allah. Itulah khobar mubtada. Dia dohir. Maka jangan terjebak pada sosok. Itulah Al-Mahdi.
selalu ada. Dialah Al-Hadi. Dialah Rasulullah. Walakin Rasulullah, sahabat. Maka itu bebaskan. Itulah Tuan Syekh Abdul Qadir kata, qalbi kutbi wa qalbi lubnani syirri khadiri. Setelah engkau lepaskan tubuhmu, tubuh Libanonmu kamu cincang. Karena tadi selama kamu menjadi manusia dohir, tadi kata Allah walaqad dara'na li jahannama katsiran. Artinya apa? Allah menyampaikan khobarnya. Oh, sesungguhnya manusia itu kebanyakan akan menjadi manusia jasad. Itulah kenapa celaka. Gak ada bedanya dengan Buddha. Kenapa Candi Borobudur itu adalah bentuknya kayak segitiga. Begitu. Di bawah luas, ke atas meruncing. Bagilah Kamadatu, manusia yang selalu berada pada Kama Sutra. Manusia nafsu, manusia jasad. Itulah. Allah sudah mengatakan walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Ins, orang. Bukan manusia. Orang. Adalah Kamadatu. Harusnya naik kepada rupa datu. Di penghujung kita harus kembali pada kosong. Arupa datu. Kehidupan yang tanpa bentuk. Bagaimana sih cara menghilangkan kehidupan yang tanpa bentuk? Apapun kata Abah bentuknya, pandanglah. Maka tidak boleh lagi ada kebencian. Karena semuanya hanya dia. Kata Abah juga, hanya boson yang selalu ingin menyatukan fermion, gitu, dalam bentuk-bentuk foton. Kalau bahasa fisikanya, semua bentuk ini adalah merupakan, kalau kamu melihat kepalan Abah ini, kalau dipandang secara fisika ke dalam, ini hanya foton yang sudah ngumpul berbentuk tangan, yang mana batasannya ini dibatasi oleh fermion. Itu disebut Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu membentuk, menjadikan segala bentuk. Itulah segala materi berasal dari energi. Energi berasal dari cahaya. Semua materi. Ini materi. Kaca ini pun materi. Semua materi itu sebenarnya, kalau dilihat, lihat kata tadi, sebenarnya setiap materi itu hanyalah kumpulan daripada atom. Dan setiap atom itu adalah kumpulan dari sel. Setiap sel itu ada inti sel. Dalam setiap inti sel itu ada atom. Setiap atom itu ada elektron, proton, neutron. Ya 3 tadi. Tadi. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Elektron, proton, neutron. Sebetulnya mau pakai bahasa mana? Mau pakai bahasa biologi? Wisnu, Brahma, Siwa. Semua. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Satu. Orangnya satu. Gitu kan tadi semua. Itulah sahabat. Kisah burung ababil yang membawa 3 batu. Untuk mempertahankan Ka'bah. Sekarang manusia Ka'bahnya udah jebol semua. Maka inilah alam sekarang adalah tidak kondusif, akan merangsang. Karena sia-sia apa yang kau lakukan, sholatmu, puasamu, maaf. Ini yang berkata Allah. Wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Semuanya tentang di sini. Itulah sahabat yang harus difahami. Kenapa? Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ingat, Allah sudah membuat orbit setiap makhluk. Wa nafsi wa masawaha. Tadi. Wasamsi wa duhaha wal qamari idatalaha. Setiap bulan punya orbitnya. Setiap matahari adalah punya planet yang beredar. Setiap planet punya satelit yang beredar. Sama saja Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Matahari, planet, satelit. Yang Tuhan ciptakan ini selalu 3. Kenapa? Karena ada 3 mim dalam suratul Fatihah.
Ada 4 nun dalam suratul Fatihah. Dan seluruh isi alam ini adalah hanyalah suratul Fatihah. Yang batinnya la ilaha illa Allah. Yang dohirnya Muhammad Rasul Allah. Itulah kata apa juga semuanya. Hanya 3 mim. Alam misal, alam ansam, alam insan. Berwujud Muhammad semuanya. Tidak ada yang bukan Muhammad. Tapi Muhammad bukan manusia. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Dia bukan bapak dari seseorang. Dia tidak punya istri. Sama seperti presiden. Presiden itu tidak punya istri. Yang punya istri itu adalah sosoknya yang menjabat. Presidennya, Rasulullahnya, ruhnya, Muhammadnya tidak punya istri. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ya. Presiden Jokowi. Presiden tidak, Gibran bukan anak presiden, tapi anak Jokowi. Inilah juga tentang sistem duriat. Muhammad itu tidak punya duriat. Allah sendiri yang mengatakan. Karena manusia itu bukan begitu. Setiap manusia itu puroda masing-masing. Ya. Nggak usah sibuk dengan urusan nasab dan duriat. Maka Nabi mengatakan an-nasu li Adam. Wal adamin turab la fadla li arabiyin ila zamin wala fadla li aswada ilal ahmar illa bitaqwa. Jangan kau mengutuskan manusia. Salah lihat Kanaan nyemplung kamu. Itulah persoalan. Salah lihat pada guru mursyidmu nyemplung kamu. Karena kau lihat jasadnya. Lihatlah Allah dan Rasulnya pada guru rohanimu itu. Tapi syaratnya tidak semua guru rohani juga begitu. Kalau dia yang ada, ya tidak ada Allahnya. Kalau nyandar kepada dia, berarti kamu nyandar pada jasadnya. Maka disitulah hakikat Rasulullah itu adalah betul-betul harus paripurna. Yang bukan lagi manusia jasad. Yang tidak lagi adalah membutuhkan penghormatan, penghargaan, pengaguman, dan lain sebagainya. Tapi kau harus menggunakan dia hanya wasilah. Namanya juga wasilah. Wasilah itu bukan tujuan. Wasilah. Wasilah itu kabel. Tapi kalau kabelnya petatang-petatang, saya ini wasilah. Saya mursyid. Disitulah persoalan. Dia aja nggak nyampe gimana bawa kamu. Karena masalahnya adalah kalau kamu dia yang ada, Allah tidak ada. Kalau dia yang ada, Rasulullah tidak ada. Disitulah persoalan. Maka itulah dikatakan tidak mungkin berbagai kitab ulama. Mursyid itu mengaku mursyid. Sebenar-benarnya mursyid tidak ada yang mengaku mursyid. Bahkan merasa pun dia jadi mursyid sedikit saja. Wujudlah dia. Begitu wujud dia, hilanglah Allah. Begitu hilang Allah, terus gimana kau bersandar pada dia? Coba pikirkan. Ini tauhid. Masalah tauhid. Sekali lagi. Ya. Maka bagi orang-orang ulama-ulama NU yang berilmu yang tinggi, kenapa banyak tidak bermursyid? Karena memang itulah yang sering dikatakan oleh para ulama-ulama mutakhirin, termasuk juga Ali Al-Khawas, Imam Sya'rani. Mencari mursyid, yang mursyid itu sama sulitnya mencari jarum di dalam samudra, itu lebih mudah. Sahabat, di akhir zaman ini, ya, tadi semua Imam Mahdi palsu, Rasul palsu. Itulah contoh. Ya, kembali lagi, mari kita berjalan. Kalau seandainya kamu tidak bisa mendapatkan apapun, minimal terus berjalan. Positiflah pada Allah. Mintalah kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang terbaik untukku. Mengenal kepada engkau dengan engkau, sahabat. Ya, inilah tentang dada, jantung. Betapa pentingnya. Itulah kalimatul takwa, kalimatul iman harus ditanamkan. Karena engkau tubuhmu akan menjadi buruk. Pada saat kalimatul takwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas,
Kalimat la ilaha illallah adalah sudah menyatakan la, aku tidak wujud karena wujudku wujudnya. Aku tidak hidup karena hidupku hidupnya. Aku tak berilmu karena ilmuku ilmunya. Itulah kenapa kalimat itu bukan hanya atas ditanamkan. Siapa yang menanamkan? Orang yang menanamkannya ada mustahil. Saya ingat guru saya, Abah Anu. Abah saja tidak bisa mentalkin. Itu maksudnya siapa? Mungkin barangkali Nabi Muhammad berkata, aku tidak bisa mentalkin. Yang bisa mentalkin itu ruhku. Muhammad itulah ruhku. Yang memberi syafaat itulah Muhammad, Nur Muhammad pada diriku. Maka kalau bersandar pada diriku, 3 tahun tubuhnya. Kenapa? Nabi Muhammad itu tidak diijabah doanya waktu meminta pamannya. Karena dia sebagai dia. Sebagai tubuh. Sebagai paman. Disitulah sahabat. Jangankan kepada awam seperti kita. Jangankan kepada manusia umum seperti kita. Kepada Nabi Allah. Yang tubuhnya dipakai sosok untuk bersarangnya. Nur Muhammad itu. Yang paling tinggi derajatnya. Beliau pun pada saat ingin. Itu kan dikisahkan oleh seorang ulama. Termasuk Jalaluddin Rumi. Kenapa Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat kepada paman yang dicintainya? Sampai ada. Innaka la tahdi man ahbabda. Walakinallaha yahdi mayyasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad yang dohir. Gitu. Wahai Muhammad bin Abdullah. Wahai Muhammad cucunya Qasim. Cucunya Abdul Muthalib. Cucunya Lu'ai. Cucunya Nijar. Cucunya. Kamu tidak bisa. Bukan kamu. Kamu tuh cangkang. Handphone. Yang bisa memberikan syafaat itu ruhku yang ditanamkan pada dirimu. Simkan itu Nur Muhammad yang ada pada dirimu itu. Maka disinilah terkadang manusia salah melihat tubuh. Nabi tubuhnya, Rasul itulah hakikat Allah. Rasulullah, ruh Allah yang tiupkan pada dirinya. Dan itu satu. Dari mulai sebelum ada Adam. Dialah Muhammad, dialah presiden. Adam adalah Soekarno. Turunlah pada Sis Soeharto. Turunlah pada Idris. Dia adalah Habibie. Presiden tetap satu. Walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Maka HP-nya berganti. 124.000. Dan itu tidak bisa memberikan syafaat tubuhnya. Maka hati-hati bersandar. Kisah gimana kurangnya hebatnya kisah Nuh. Begitu Kanan melihat casing HP-nya. Oh ini Nuh itu ini toh. Nuh itu ini. Dia nggak lihat Muhammad. Nur Muhammad pada Nuh. Nyempunglah Kanan itu. Demikian pula Abu Thalib. Abu Lahab. Abu Jahal. Dia tidak mencintai Muhammad karena tubuhnya itu. Walakin Rasulullah. Ingat. Rasulnya Allah. Hanya apa? Dari Allah. Gitu. Nggak mungkin Allah dan makhluk. Kata anggaplah Rasulullah itu gula. Pada Muhammad itu sugus. Gitu. Aku nu manis loh. Tapi utusanku ya aku menjadi gula. Gitu. Gitu. Itulah sahabat. Makanya jangan. Sama saja wali dan mursyid. Wali adalah tubuhnya. Mursyid Rasulullah. Dan itu harus ada padamu. Di zamanmu. Saat ini. Karena itulah konsep Tuhan dari awal. Wasilah. Tapi yang jadi wasilah bukan manusia. Tapi Rasulullah. Dialah wujudnya Allah. Allahu mubtada. Nurus samawat. Khobar mubtada.
Dialah Rasulullah. Dan Rasulullah itu ya Allah sendiri. Dialah Nur Muhammad. Dialah ruh. Dialah utusannya yang meliputi seluruh isi alam. Tapi nyata pada dirimu, sahabat. Maka Nabi Muhammad selama dia ingin, berarti pada saat ingin yang muncul bukan Rasulullah. Tadi yang muncul ini ana basarunnya. Illa wahyu yuhanya tidak muncul. Gitu. Maka baginda Nabi pun tidak bisa menyelamatkan Abu Thalib. Menangis 3 tahun. Coba kamu bayangkan. Kalau kamu salah hari ini beranggapan pada Muhammad. Yang disebut Rasulullah itu yang mana? Yang dikubur di Madinah? Lah. Lah. Masa utusan Allah. Itulah kenapa Umar bin Khattab ngamuk kepada Abu Bakar. Masa Rasulullah meninggal? Nah, itu sebenarnya benar Umar itu. Gak mungkin. Wala tahsabanal ladina qutilu fi sabilillah amwatan. Gak mungkin. Dia pun sekarang sedang senyum-senyum. Kamu kadang-kadang berhadapan dengan Rasulullah pun gak kenal. Karena cangkangnya sudah ganti. Kemarin Rasulullah itu si SIM card itu berada pada Sony Ericsson. Sekarang dia pada Apple. Kamu berhadapan dengannya. Karena kamu tertipu dengan cangkang. Oh, yang kemarin itu Sony Ericsson. Sekarang Siemens. Padahal dalamnya. Tubuhnya Nur Afaq Allah disebut Al-Mahdi. Maka orang itu suka sadis. Sinilah gagal faham ribuan tahun. Kepada Muhammad Rasulullah. Bagaimana mungkin kau akan satukan satu Allah, satu makhluk? Bagaimana kau akan pisahkan antara manis dan gula? Karena Rasulullah itu adalah merupakan gula. Dan Allah itu manis. Ya dia manis ya gula. Gula ya manis. Anta ya ana. Ana ya anta. Nah, di akhir zaman ini juga kata Abah. Kenapa akan banyak musibah? Sama seperti umat-umat jauh sebelumnya. Karena dia melalaikan tentang siapa itu Rasulullah. Maka itulah Abah saya itu berkeliling seluruh bahkan dunia. Semoga barangkali menjadikan wasilah semua ya. Sahabat, sekali lagi. Itulah Muhammad. Pada saat dia ingin, ya Allah, berikan keimanan pada pamanku Abu Thalib. Ingin. Itulah di ayat yang lain. Lihat kalau baca Quran itu baca ayat yang lain. Firman bil firman. Allah mengatakan pada ayat lain kepada Muhammad. Muhammad tugasmu menyampaikan saja. Bukan memberi hidayah. Apalagi memberikan syafaat. Ingat itu. Gitu. Muncullah ayat tadi. Hei Muhammad. Sesungguhnya syafaatu jami'an. Syafaat itu milikku semuanya. Milik Muhammad. Bukan milik Ahmad. Ahmad adalah cangkangnya. Yang di dalam diri Ahmad itu. Yang sudah tajalli menjadi Muhammad. Dari semua. Nah Muhammad tidak akan wafat. Yang wafat adalah si Ahmad. Orang Madinah. Dari semua. Ya. Muhammad akan selalu ada. Inilah kegagalan paham dalam beragama. Maka hari ini. Laut. Tanah. Api. Air. Akan menjadi ujian kepada manusia. Yang sudah tidak menyaksikan Rasulullah. Selalu ada utusan. Yang sudah jadi malikin nas. Ilahin nas. Rabbin nas. Itulah kenapa Allah menyebutnya Rabb kami. Dan orang itu banyak. Tidak satu. Arbab. Ingat itu. Tapi jangan kata surat At-Taubah ayat 31. Kau jangan jadikan rahib-rahibmu. Mursyid-mursyidmu. Kiai-kiaimu. Arbaban. Nah ini.
min dunillah. Tuhan pengganti Allah. Disinilah tipisnya antara musyrik dan tauhid. Disinilah persoalannya antara iman dan musyrik. Melihat tubuhnya, musyriklah kamu. Melihat Muhammad, ruhnya, benarlah kamu. Demikian pula pada Nabimu Muhammad, Ahmad itu. Sahabat, kau salah bersandar. Wallah. Ya. Karena dia tidak akan pernah wafat Rasulullah itu. Karena Rasulullah itu Rasul Allah. Tadi semua. Dari mulai sebelum Adam. Pada Adam. Terus musalsal. Ketubuh Muhammad. Wafat. Terus. Karena dia adalah presiden. Presiden tidak akan hilang. Yang hanya mengganti. Itulah maka beliau berkata. Nanti ada Imam Mahdi. Yang bernama sama dengan diriku. Dan ayahnya sama dengan ayahku. Cuma manusia menafsirkannya nggak ngerti. Watil kal amsalu nadribuha linnas. Wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidak paham perumpamaan Rasulullah. Tidak paham perumpamaan Allah. Karena yang tahu perumpamaan Allah hanya orang yang dibukakan rahasianya oleh Allah. Siapa yang dibukakan rahasia oleh Allah? Dia yang sudah sempurna penghambaannya tadi semua, ya. Dia akan menyaksikan kebenaran, bahkan dia akan menjamin tadi semua. Jangan main-main, karena hanya orang yang sudah mengerti yang bisa menjamin, karena dia sudah tidak ada lagi. Tadi semua, hati-hati, salah melihat, ya. Maka kata Abah hari ini kalau ingin selamat dengan keadaan yang semacam ini, ayo temukan sosok itu. Temukanlah dia. Sami'na wa ata'na pada dia. Tataplah wajahnya. Tapi kau ingin melihat wajah Rasulullah dan Allah dalam sholat, robitohlah kepadanya. Hilangkan dirimu. Jadikanlah kamu dirinya. Karena kepada tidak semua wajah. Ingat itu. Hanya ada wajah yang dipilihnya dari awal. Maka silahkan yang bertebaran ini. Kata Rasulullah, silahkan kau ad'u ila sabili. Semuanya adalah, inilah kau ikut dengan siapapun mereka. Dan Allah menyebutnya kami. Nah, tinggal kamu cerdas saja memilihnya. Di akhir zaman ini. Tataplah wajahnya. Bukan lagi wajah dirimu. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah. Maka sholatnya sekarang inna sholati bukan lagi sholatmu, sholat dia. Wa nusuki bukan ibadat kamu, ibadat dia. Wa mahyaya bukan hidupmu lagi tapi hidup dia. Wa mamati lillah. Maka satukan wajah. Ya, maka disinilah dada sahabat. Maka itulah kata Abah Muharram bebaskan semuanya. Musa dari Fir'aun itu, Ibrahim dari Namrud, kemudian Yakub dari kebutaan, Ayub dari penyakit kulit, Ashabul Kahfi keluarlah dari gua, Yusuf keluarlah dari but. Inilah semuanya. Karena kita jasad, hati mati. Kaf, ha, ya, ain, sod. Semuanya sama. Disinilah sod. Maka amaliyahnya sering menekuk lidah, merapatkan gigi. Cukup diam. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal. Tekuk lidah, la sautun la harfin. Diam saja. Kelukkan lisan. Man arafullah kala lisanahu. Abah bicara karena sedang mentalkin. Lakona yulakkinu talkinan, memberikan tuntunan. Setelah itu tekuk lagi lidah.
mulailah belajar merasakan Allah, membuktikan Allah, mewujudkan Allah. Bagaimana wujudkan Allah? Menafikan dirimu. Aku ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan. Maka kau sekarang bukan lagi dirimu yang lain. Kau pantas bahagia. Kau pantas kaya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jalan keluar datang padamu. Nampaklah segalanya. Ilmumu sudah sampai kepada isbatul yakin. Melihat pandanganmu bukan lagi menggunakan ro'a. Masuk ke nardoro. Masuk basiroh. Bahkan sudah absor. Sudah penglihatan dia. Maka semut hitam. Di kegelapan malam. Di atas batu hitam. Di negara hitam. Nampak jelas kepada orang itu. Ya. Karena dia sudah bebas dari syirik jali. Sudah bebas dari syirik khafi. Sudah bebas dari syirik syir, sahabat. Segeralah sebelum terlambat. Bukakan dadamu, tanamkan kalimat itu. Jadikan tubuhmu adalah kalimat itulah. Burokun, barkun, kilat. Kalimat itulah kalimat la ilaha illallah. Seberapa hebat kau menunggangi buruk itu. Seberapa hebat kamu menafikan keberadaan dirimu. Wa nafsi wa masawaha falahamaha pujuroha wa taqwaha. Pada saat engkau adalah hilang tubuhmu, kau wa taqwaha. Ada dirimu, pujuroha. Muhammad bin Abdullah tidak bisa mengimankan Abu Thalib pada saat dia sebagai tubuhnya. Dengan kata ingin. Ingat, jangan kamu adalah selalu salah dengan memandang baginda Nabi. Beliau adalah manusia biasa. Kul inna ma'ana basyarun. Walaupun beliau adalah illa basyarun lakal basyari. Tetapi dalam prakteknya beliau sering didohirkan sebagai manusia biasa. Takut, lapar, lelah, kalah. Sahabat. Disitulah karena kita diajarkan untuk melihat. Jangan salah melihat. Nur Muhammadnya kah? Atau Muhammad yang fananya, atau Muhammad yang bakoknya. Ruhnya kah? Nur Muhammadnya kah? Kau bersandar atau kepada tubuh itu. Ingat, hati-hati, casingnya akan berganti. Tapi yang di dalamnya tetap beliau. Sebelum, maka itulah wal awal dia, wal akhir pun dia. Yang dohir dia, yang batin pun dia. Disinilah. Maka itulah Aba ajarkan. Alam nasroh laka sodro. Disinilah sahabat dada. Allahu nurus samawati wal armasalu nurihi kamiskat. Inilah miskat, jantung. Maka atur napas miskatun. Napas masuk, napas keluar. Atanzih, tariklah segalanya. Nah, tadi. Menarik segalanya dengan napasmu ke dalam. Telanlah semuanya. Langit, daun. Apalagi lagi sholat. Allahu Akbar. Hilanglah semuanya. Hilanglah makhluk sedunia ini. Yang ada hanya kamu. Hilangkanlah diri dohirmu juga. Hilanglah semuanya. Datanglah kepada kepanahan. Kosong. Maka di situ kau akan menyaksikan. Bukan kamu yang menyaksikan. Kamu dibawa untuk menyaksikan. Sahabat, selama kamu ingin lah. Jangankan kamu. Ahmad bin Abdullah pun. Selama dia ingin. Tidak bisa. Ya, pahami itu. Ya. Tempatkan Rasul. Karena Rasul itu ada pada zaman. Ingat itu. Inilah kegagalan manusia. Rasulnya dianggap mati. Terus syahadatnya kamu gimana? Harusnya Rasul itu kau bisa lihat wajahnya, senyumnya. Karena dia akan selalu ada setiap zaman. Rasul bihada zaman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Bibit Nur Muhammad itu sudah dilahirkan kepada setiap orang. Tapi yang berhasil untuk terbang
menuju kurbahnya Allah. Hanya dia yang dikehendaki oleh dia. Yang dia yang mengutus pada orang itu, sahabat. Dari semua, ya. Dan dia yang sudah khotam. Maka tadi, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khotamun nabi. Maka tubuhnya sudah jadi masjid. Innama ya masjidallah. Ada Baitul Haram di tubuhnya. Ada Baitul Aqsa di tubuhnya. Ada Baitul Makmur di tubuhnya. Kenapa kau harus samina wa atona pada dia? Karena dia adalah masjid. Dia kiblatmu. Dia Rasulmu. Dia Al-Mahdimu. Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi. Itulah kenapa dia harus hidup. Karena uswatun hasanah. Paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih wala yusyrik bibad. Kamu pertama tauhidkan, tapi kata laqad ja'akum laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Bagaimana kau akan menemukan kepada Rasul yang sudah pada manis yang gulanya sudah nggak ada? Di mana kau menemukan lagi manis itu? Nah, buat sahabat-sahabat yang berpegang pada thariqah tertentu, kalau mursyidnya sudah meninggal, carilah dari sekian muridnya itu yang mencerminkan gurunya. Kau melihatnya untuk melihat yang sebelumnya. Karena sebelumnya itu ada kalau kamu bukan kamu. Nah itu. Jadi ulut melihat sama saja. Sahabat. Tapi untuk melihat itu harus 4 sempurna. Ro'a, nadoro, basiroh, absor. Jadi tidak mungkin mursyid itu nggak ada. Presiden itu harus ada yang menjabat. Dohir. Karena itulah hakikat Allah. Awal, akhir, dohir, batin. Pada saat yang dohir tidak adalah yang batin semuanya. Dia ada pada yang dohir. Tapi yang dohir, di sini persoalannya. Kau melihat yang dohirnya, syirik. Kau harus mampu menembus lapisan di dalamnya. Karena manis itu ada pada gula. Asin itu ada pada garam. Ingat itu. Batin itu ada pada dohir. Ruh itu nyasa pada jasad. Jangan salah kaprah. Ini ya. Ingat itu. Maka Rasul ini wafat, muncul Rasul ini. Rasul ini wafat, muncul Rasul ini. Rasul ini wafat, muncul Rasul ini. Tapi kau jangan salah lihat. Dia adalah jiwa yang satu. Jiwa yang sama. Rasulullah yang sama. Tapi pada casing yang berbeda-beda. Karena kata apa? Allah itu satu. Rasulullah itu satu. Agama itu satu. Agama berserah diri. Maka orang yang sudah beres jantungnya, kalaupun kamu Buddha, engkau Islam. Kalaupun kau Hindu, Islam. Intinya adalah innama ilahukum ilahu wahid. Adapun cara mengibadahnya, itu mansakan. Cara. Silakan ikan kau mau pepes, kau mau bakar, mau makan mentah. Itu cara. Maka kita jangan terjebak lagi dengan cara. Itulah kenapa. Melihat nas, harus lihat mafhum nas, harus lihat makosid. Lihat dalil, harus ketemu madlul, supaya ketemu makosidnya. Apa sih tujuannya? Ya, pergi ke Surabaya itu, silahkan mau naik pesawat boleh, jalan kaki boleh, mau pakai punggung boleh, naik ojek boleh, naik sepur boleh, naik bis boleh, itu mansakan cara. Tapi tujuannya innama ilahukum ilahu wahid. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum, kecuali engkau sudah aslama. Maka itulah Quran mengajarkan dari alif lam mim, dari mulai Fatihah, tubuhmu al-Fatihah, bumi ini juga al-Fatihah. Ingat itu. Masuklah alif lam mim. Siapa alif? Allah. Siapa lam? Muhammad. Siapa mim? Muhammad. Siapa kamu? Nur Insan. Yang di sebalik itu. Nama zatku Allah, nama rahasiaku Insan, nama rupaku Adam, nama wujudku Muhammad. Alif lam mim. Masuklah.
sampai kamu la raiba fihi kepada yang goib itu. Ya. Masuklah Al-Baqarah, sembelih dulu tubuhmu itu. Nah, itu perjalanannya. Quran, semua Quran. Masuklah Al-Baqarah, sembelihlah kamu. Tadi, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma'fa'al. Bagaimana menyembelihnya? La hayyun, la ilmu. Bukan disembelih beneran. Tutuplah. Tadi, nyatakan ayan horjiah, leburkan ayan sabitoh. Wahdan niatkan 15 sifat. Supaya tolaklah dengan sifat salbiah, supaya Allah itu wujud pada dirimu. Allah itu ada kalau kamu ada. Tuh. Engkaulah sekarang yang ada. Kamu ada, dia tidak ada. Kamu fanakan, dia ada. Dan tidak selalu bahwa kamu harus ada. Maka Nabi Muhammad dikisahkan turun, sahabat. Setelah baru itu, barulah kamu masuk keluarga Ali Imran. Nah, sekarang kamu sudah mulia. Setelah kamu sembelih, masuk keluarga Ali Imran. Tuh. Setelah Al-Baqarah. Setelah Ali Imran, bersatulah. Tadi, fankihu ma'atobalaikum masna wasulhan sawarubah. Aku 4, aku 3, aku 2, sudah jadi 1. Barulah kamu sampai kepada Al-Ma'idah. Setelah An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-Yauma. Di mana pada saat itu kamu sudah jadi satu titik. Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Hari itu kau telah sempurnakan. Kau sudah melahirkan mim. Islammu sudah. Karena kau sudah menjadi Muhammad. Bukan dirimu lagi. Kau Islammu sudah jadi muslim. Imanmu sudah jadi mukmin. Ihsanmu sudah jadi muhsin. Kau sudah makan Muhammadun Aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khotamun. Khotamlah perjalananmu sebagai Muhammad. Mim ha mim dal. Apapun yang kau rasakan, ada Muhammad Harid. Asin manis itu kan Muhammad. Tahu manis dari Muhammad. Tahu asin dari Muhammad. Lihat hijau Muhammad. Merah Muhammad. Yang kotak Muhammad. Kemanapun kau hadapkan, hanya melihat Muhammad. Maka pada saat kau melihat Muhammad, kau bersamaan itu melihat Allah. Pada segala wujud Muhammad. Mohon maaf atas kurangan, sehat semua. Mulailah dari dadamu. Kenapa alam nasrah? Bahkan itulah kenapa di surat Al-Insyirah itu penting. Dadamu. Alam nasrah laka sadrak. Karena disilah konsepnya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Itulah kata apa? Fa harfu istinafin, inna harfu taukidin, ma'a adalah inna dengan ma'a. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Allah menggunakan kata syahrun, yusrun bukan kata syahrun. Dan Abah sering jelaskan ini penting. Karena alam nasrah. A-nya istifham. Yang sifatnya takrib. Allah menegaskan. Kenapa di sana ada isim inna. Dan ma'a. Karena sesungguhnya. Kamu yang ada. Aku tidak ada. Inna. Sesungguhnya di sebalik dirimu. Tuh. Fa inna ma'al usri. Maka 2 isim ma'rifat. Ada 2 isim nakirah. Itu saja sahabatnya. Jadi amaliannya sederhana. Sebelum tidur, bangun tidur, tekuk lidahmu, rapatkan gigimu. Apa yang dikatakan, diam saja. Jamkan matamu, satukan dengan energi. Sebagaimana hari ini, kamu ini HP kamu, HP Abah adalah tubuh Abah. HP kamu adalah tubuh kamu. Bukannya kita tersambung? Kenapa? Ada kabelkah? Tidak. Dan inilah Allah sang kehadiran. Energi yang menyambungkan satu udara, satu rasa, satu hidup. Tataplah pada wajah ini. Tidak semua wajah. Ingat itu. Ya. Ini wajah tu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya. Mari pulang dengan wajah ini. Itulah wajah. Maka kemanapun kau pergi akan melihat wajah ini. Karena yang ada batunya pun aku,
Gunung juga aku, sawah aku, kebun aku, Mercy-nya aku, Lamborghini-nya aku. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Ruhi. Assalamualaikum ya Jasad. Assalamualaikum ya Sulaiman. Assalamualaikum ya Ibrahim. Assalamualaikum Ismail. Assalamualaikum ya Nuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Nuh alaihissalam. Assalamualaikum. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi. Bismillahi fi zilli, bismillahi fi bismillahi fi La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad rahmatullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selamat pagi sahabat Abah Setu dimanapun berada di seluruh Nusantara, ya, di Asia sahabat, negara tetangga, Sabah, Malaysia, Singapura, Brunei, ya, Myanmar, dan juga negara-negara sahabat Australia, Taiwan, demikian pula Arab Saudi, dan juga sahabat India, sahabat Turki, dan juga sahabat-sahabat negara lain, ya, termasuk dari siapa Mas Hadi di London, ya. Terima kasih atas atensinya, dan semoga panjenengan di negara manapun berada jangan merasa sebagai tamu dari semua, karena ini semua adalah kisah tentang kita manusia, sahabat, ya. Perjalanan manusia, sahabat, adalah begitu jauh sudah, ya. Maka sesungguhnya yang harus kalian terutama sebagai bangsa Indonesia dimanapun berada, ya. Abah menemukan lagi satu fakta bahwa sesungguhnya sekarang semakin nyata bahwa sesungguhnya adalah kisah peradaban manusia diawali dari Nusantara, ya. Tadi malam Abah dikirimkan satu video singkat dari sahabat di Switzerland, ya, yang mengatakan adalah bahwa yang mendirikan negara Swiss adalah orang Indonesia. Silahkan jangan dulu menolak, ya. Bahkan dia yang mendirikan adalah orang Sunda. Karena ini dunia ini adalah tentang Sundaland sebetulnya, sahabat, ya. Peradaban dimulai dari Jawa Barat, dari Sunda, dari Sumatera. Bahkan terserah panjenengan, itu terserah panjenengan semuanya. Cuma bagi orang yang ngerti bahwa sesungguhnya adalah peradaban itu dimulai dari situ, sahabat, ya. Tapi baiklah tadi semua. Maka barangkali yang bertanya kepada Abah tentang bendera Switzerland adalah di mana adalah yang merupakan seperti salib, ya, atau palang merah.
Sebetulnya itu adalah lambang yang diberikan oleh seorang raja dari daerah Tataran Sunda, ya, yang merupakan 4 pilar. Itu adalah Silih Asa, Silih Asih, Silih Asu, Silih Asih, ya. Silih Wangi, sahabat, ya. Tapi ya sudahlah tadi semua, karena memang juga manusia tidak paham, apalagi kalau kisah Ibrahim, bahwa sesungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW kenapa memiliki adalah kebiasaan kholwat, duha, dan lain sebagainya. Dan kita pun adalah, tapi tidak usah diperdebatkan hal yang demikian. Tetapi kalau menurut Abah adalah bagus diketahui bahwa sekarang semua peradaban akan segala kembali kepada Nusantara. Dan itulah Nusantara tidak akan pernah orang merasa ridho Nusantara ini adalah, dan dia selalu ingin mengambil alih Nusantara ini. Bangsa manapun di dunia, dari mulai bangsa Mongol, Genghis Khan, Kublai Khan, dari semua, ya. Karena semuanya peradaban diawali dari sini. Walillahil masyriq wal maghrib. Sesungguhnya adalah Allah menyebutkan dari mulai timur, walillahil masyriq wal maghrib, sampai kepada bangsa Eropa, bangsa Barat di sana. Tapi semuanya peradaban itu berasal dari timur, dari semua. Insya Allah sahabat, tidak akan waktu lama bahwa fakta ini akan terbuka tadi semua, ya. Bahwa ternyata peradaban ini dari mulai bahasa pertama manusia, Sangkara Nirwana, ya, merupakan bahasanya Adam. Tadi bahasanya adalah pribumi, bahasa manusia yang pertama, yang kemudian adalah masuk kepada bahasa adalah Sangsekerta, bahasa Palawa, kemudian bahasa Persia, bahasa Ibrani. Nah, inilah Ibrani. Maka sesungguhnya adalah baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah bukan Quraisy, sebetulnya adalah orang Ibrani, ya. Maka jangan aneh, di dalam Al-Quran itu istilah-istilah Ibrani, bahasa Ibrani itu masih banyak. Seperti Bani Israel, itu bahasa Ibrani. Bani itu kaum, Isra yang berjalan, Il itu Tuhan, ya. Maka Jibril, Jabaroil, penglihatan Tuhan. Mikail, pendengaran Tuhan. Israfil adalah napas Tuhan, seolah-olah. Israfil adalah kalam Tuhan, Ijrail adalah napas Tuhan. Il itu adalah bahasa Ibrani. Tapi bahasa Ibrani adalah kemudian naik lagi dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Aramik. Bahasa Aramik barulah bahasa Arabik. Jadi huruf hijaiyah adalah merupakan bahasa ke-9 di dunia ini, sahabat. Huruf Arab itu dari semua. Maka sesungguhnya ada kisah missing link tentang Ibrahim. Ibrahim adalah sesungguhnya adalah keluarganya di Nusantara. Punya istri orang Nusantara, punya anak 6 dari semua, ya. Dan nanti akan fakta-fakta ini akan mulai terbuka, ya. Nah, Ibrahim itu dari Brahman, dari semua, dari Brahma, dari semua, ya. Ya, tapi ya sudahlah. Karena memang setiap zaman, sahabat, adalah sebuah bangsa itu akan dikuasai oleh penjajah yang berhasil menang perang. Ini harus dipahami, ya. Termasuk bangsa Indonesia, karena kita pernah dijajah oleh Belanda. Demikian pula Indonesia. Maka sejarahnya adalah diputar-balikan semua. Tapi Abah tidak sedang membahas itu, sahabat, ya. Mas siapa Nur Hadi, ya. Jadi Abah masih ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Insya Allah siang ini habis sarapan akan menuju ke Balikpapan, ya. Buat sahabat-sahabat Balikpapan, insya Allah kita akan ketemu nanti. Abah ada 2 hari di Balikpapan. Hari ini hari Ahad, dan kemudian insya Allah besok Senin, dan Selasa pagi akan kembali ke Jawa Barat, Pulau Jawa, sahabat. Pada pagi hari ini sesuai Abah hanya mengambil dari pertanyaan Mas Nur Hadi dari semua tentang musyahadah Nur Muhammad, ya. Mari kita bahas secara fisika dan juga secara Quran, demikian pula secara
pandangan para ulama tentang Nur Muhammad dari semua. Abah juga sudah sampaikan bahwa kehidupan ini sahabat sesungguhnya tentang dongeng Allah, ya. Dongeng Allah di dalam wujud Nur Muhammad sesungguhnya. Dalam surat Nur sudah dijelaskan ayat 35 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu mubtada, nurus samawat adalah khobar mubtada. Maka pahami sahabat. Barangkali yang kalian sahabat, yang para doktor, profesor di bidang fisika, insya Allah sudah mengerti apa itu disebut boson, apa yang disebut foton, apa disebut fermion. Sesungguhnya kehidupan ini hanya tentang cahaya. Sekali lagi, apa yang nampak materi ini adalah cahaya yang dibentuk dalam wujud Nur Muhammad, sahabat. Maka sahabat adalah wal awal, adalah segalanya berasal dari titik yang sama. Wal awal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Ya. Yang awal Nur Muhammad, yang akhir pun Nur Muhammad. Yang zahir Nur Muhammad, yang batin pun Nur Muhammad. Yang dilihat adalah Nur Muhammad. Yang melihat pun Nur Muhammad. Engkau melihat karena melihatnya Nur Muhammad. Engkau mendengar karena mendengarnya Nur Muhammad. Bahkan engkau wujud karena wujudnya Nur Muhammad. Kalau di dalam ilmu fisika disebut fermion. Segala yang ada ini semua adalah berasal dari kosong. Kosong terjali menjadi nur. Allahu nur. Nur itu terang. Terang itu jelas. Jelas itu nyata. Nyata itu wujud. Wujud itu terlihat dalam wujud Muhammad. Itulah dalam hadis qudsi Allah berfirman, nama zatku Allah. Seolah-olah nama zatku boson. Begitu. Dalam wujud fermion. Itu tadi semua. Jadi sahabat, makhluk yang ada di dunia ini, kalau dilihat dari perspektif adalah nurun ala nurin, semuanya adalah materi-materi ini hanyalah nur yang memadat. Tadi semua. Pada saat dia berkelompok, nah itulah. Maka disinilah sesungguhnya kata Abah juga. Sesungguhnya inilah hanya drama dia. Yang main hanya 2 orang saja. Yang menjadi zat dan menjadi sifat. Yang menjadi sifat disebut Nur Muhammad. Tapi di sebalik Nur Muhammad itu adalah Nurullah. Maka sebenarnya untuk makom siapa Mas Nur Hadi, insya Allah kalau pandangan Mas Nur Hadi yang di-WA-kan ke Abah itu sudah benar. Artinya Mas Nur Hadi sudah menyaksikan Nur Muhammad pada segala apa yang dipandang oleh mata. Itu namanya adalah musyahadah, adalah merupakan Nur Muhammad. Atau makom muraqabah, makom menyaksikan Muhammad pada segala yang wujud dalam bentuk Adam tadi semua. Ya. Jadi sekali lagi, seumpama botol ini dari semua pada dasarnya adalah hanya berasal daripada lautan biji plastik yang kemudian adalah membentuklah dia menjadikan botol. Tadi nama zatku plastik, nama wujudku botol, nama rupaku adalah Adam. Ini yang betul sekuades bernama Adam. Adam adalah namanya. Inilah semuanya hanya tentang dia, ada Mas Nur Hadi. Jadi sekali lagi, kalaupun mau duduk di makom itu sudah baik. Artinya sudah bebas daripada syirik dari semua. Nah, itulah yang disebutkan bahwa dalam Al-Quran surat Al-Hadid wal awal wal akhir. Yang akhir adalah yang awal. Wal dhahir wal batin. Sebenarnya yang dhahir itulah yang batin. Jangan ragu tadi semua untuk melihat. Maka pada saat Mas Nur Hadi sudah mampu menyaksikan semuanya Nur Muhammad, tapi jangan ojo lali yang menyaksikan juga Nur Muhammad. Jadi hidup ini tentang Nur Muhammad, menyaksikan Nur Muhammad. Nur Muhammad, menikmati Nur Muhammad pada afalnya dari semua.
yang disebut gabungan daripada nurullah semuanya. Maka inilah indah sahabat. Dunia sekarang sudah membuktikan segalanya dengan teori kuantum. Ya. Dengan teori kuantum itu pada saat kita sudah mampu memandang kemanapun kau hadapkan adalah Nur Muhammad. Sementara Nur Muhammad itu adalah kenyataan nurullah tadi semua. Tapi kalau Mas Hadi mau di makom sifat, silahkan. Pandanglah semua sebagai Nur Muhammad. Yang dipandang Nur Muhammad, yang memandang pun Nur Muhammad. Yang diingat Nur Muhammad, yang mengingat pun Nur Muhammad. Yang diminta Nur Muhammad, yang meminta pun Nur Muhammad. Karena ini hanya tentang nurun ala nurin.